Halo Sagittarius, welcome back to my channel Adia Baterika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu sehat, bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Oke, kali ini kita akan general reading lagi buat Sagittarius, merobek hatimu di saat dia menghilang tanpa kabar. Namun penting di sini saya ingatkan bahwa bacaan ini hanya sebuah energi ya. Energi yang sewaktu-waktu bisa saja berubah. Dan bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu. Energinya juga bisa terbolak-balik. Jadi pastikan kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Ada The Tower di sini. Nine of Wands. Ada Eight of Swords. Five of Cups. Dan di sini ada Page of Pentacles. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate atau tidak sesuai dengan kartu ini, jadi jangan dipaksakan ya. Sesuaikan saja nantinya dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, tentang seseorang, atau tentang siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan. Dan ini energinya juga bisa terbolak-balik, oke? Saya melihat dari tebaran kartu ini sepertinya ada sesuatu hal yang terjadi dalam hubungan yang sedang kamu jalani saat ini. Saya melihat di sini cukup sering terjadi sebuah pertengkaran, kesalahpahaman, karena tentunya ada hal yang menjadi pemicu di sini. Ini bisa tentang entah itu kamu atau dia yang cukup bersabar dengan karakter atau sikap atau sifat pasangan di antara kamu dan dia ini yang lama-kelamaan membuat kamu atau dia ini jenuh atau capek. Ini bisa tentang sebuah tekanan atau mungkin saling curiga atau udah nggak ada saling percaya. Atau bisa saja dulunya dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang membuat kamu di sini masih menyimpan rasa trauma atau di sini masih berprasangka buruk. Padahal posisinya di sini kamu sudah memaafkan. Kamu sudah memaafkan. Tapi di sini ada ketakutan, ada kekhawatiran kalau semua itu bakalan terulang lagi. Artinya di sini kamu atau dia goyah dalam hubungan ini. Oke, ada sesuatu hal yang memang awalnya terjadi menjadi pemicu di sini. Karena ada hal yang pernah dulunya terjadi, hal yang dia lakukan nyakitin perasaan kamu atau memang dia pernah melakukan sebuah kesalahan atau kamu juga yang melakukan kesalahan. Ini bisa saja ya. Energinya bisa dari kamu atau dari pasangan kamu. Tapi saya lihat di sini ada hubungan yang sepertinya harus kerja keras untuk bisa mempertahankan ini. Harus ada yang mau mengalah, harus ada yang mau mengerti. Karena kalau sama-sama mempertahankan ego, maka hubungan ini akan hancur. Karena bisa saja hal yang menjadi pemicu ini adalah karena pernah dibohongi, pernah disakiti. Ya mungkin selama ini kamu melihat dia adalah seseorang yang
bisa kamu andalkan, seseorang yang begitu baik penampilannya, ternyata dia menyimpan kebohongan besar. Dia pernah melakukan kebohongan kepada kamu. Dan sepertinya ada hal yang di sini membuat kamu sakit hati ya, merobek hatimu. Karena bisa saja dia menghilang tanpa kabar karena sudah terlalu banyak perdebatan atau sudah terlalu banyak tekanan, sudah terlalu banyak saling menyalahkan. Karena memang sejatinya di sini kamu sulit sebenarnya untuk kembali menerimanya. Karena apa yang pernah dia lakukan dulunya. Karena kesalahan yang pernah dia lakukan, baik itu tentang sebuah kebohongan atau pengkhianatan. Tapi kayaknya di sini kamu berusaha untuk memaksakan diri. Karena bisa saja kamu terlalu mencintainya, tetapi kamu nggak bisa menerima tentang kesalahannya yang sebelumnya, kesalahannya yang dulu. Butuh waktu untuk kamu. Atau bahkan kamu selalu atau dia selalu mengungkit-ungkit kesalahan. Yang pada akhirnya ini menjadi beban. Menjadi ya, akhirnya hubungan ini bisa saja saling nyakitin. Ada 9 of Wands yang mungkin selama ini kamu terlalu berekspektasi. Kamu terlalu berharap. Kamu terlalu berpikir dia adalah sosok yang tepat. Tapi ternyata ekspektasi kamu itu tidak terpenuhi. Itulah yang membuat kamu kecewa, sakit hati. Kamu merasa hal ini terjadi di luar kendali kamu. Dan ada Eight of Swords, saya melihat awalnya kamu sempat untuk menutup mata, menutup telinga tentang apa yang sedang terjadi dalam hubungan kalian. Saya melihat kamu berusaha untuk menjalaninya, untuk tetap mencintai, memaafkan. Tapi ternyata hal itu justru membuat kamu semakin tertekan karena mungkin selalu dihantui rasa sakit, rasa kecewa. Belum lagi kamu mendengar hal-hal yang negatif tentangnya. Kayaknya kamu udah nggak bisa jadi diri kamu sendiri. Sudah terlalu banyak hal yang mungkin kamu tutup-tutupi tentang kesalahan di dirinya. Yang pada akhirnya bisa saja dia sudah tidak bisa menahan situasi atau kondisi, bisa saja dia pergi, menghilang tanpa kabar karena bisa saja ada rasa bersalah juga di dirinya karena memang hubungan ini sepertinya sulit untuk dilanjutkan karena di sini posisinya kamu masih ada rasa trauma, dipaksakan pun kayaknya nantinya saling nyakitin. Ya mungkin di antara kamu dan dia yang mungkin ingin terlebih dahulu pergi menjauh untuk sama-sama lebih mengintrospeksi diri, lebih berusaha untuk mengevaluasi terhadap apapun yang kamu dan dia hadapi saat ini dalam hubungan. Ada Page of Pentacle dan saya melihat berjalannya waktu kamu mulai berusaha untuk lebih berpikir positif ya, untuk lebih memikirkan tentang kebahagiaan dalam diri kamu. Ya mungkin jika dia pergi atau menghilang tanpa kabar, ya mungkin artinya dia memang sudah benar-benar mengambil keputusan yang bagi dia itu adalah yang tepat. Saat ini tentunya kamu harus lebih fokus kepada diri kamu sendiri. Karena untuk apa memikirkan seseorang yang tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Karena memang seharusnya ada perjuangan untuk dia bisa kembali meyakinkan kamu, untuk tidak ada lagi keraguan, untuk tidak ada lagi kebimbangan dalam diri kamu, untuk menjalani hubungan ini kembali. Tapi tidak demikian, ternyata dia seegois itu di saat kamu butuh diyakinkan, butuh kembali diberikan di sini diberikan semangat untuk kembali bisa menerimanya, tetapi itu tidak dia lakukan. Justru dia menghilang, dia menjauh dari kamu. Artinya sepertinya di sini hanya kamu yang berusaha untuk mempertahankan, tetapi dia tidak seperti itu. Oke? Inilah yang membuat hati kamu terlalu sakit ya, merobek hati kamu. Karena di saat
udah dia lakuin kesalahan, tapi dia juga yang menghilang tanpa kabar. Artinya ini udah jelas, artinya ini bukan sesuatu hal yang terbaik untuk kamu ke depannya. Oke? Kita lanjut. Oke, di sini ada silent the mind, ada time to play. Di sini ada why of five, ada make friend, dan di sini juga ada life in the moment. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat sepertinya di sini saat ini kamu sudah tidak mau memaksakan sesuatu hal yang tidak bisa dipaksakan ya. Artinya dalam sebuah hubungan ini nggak mungkin hanya kamu saja yang berusaha untuk mempertahankan. Udah ngalah, udah memaafkan, tapi kok kesannya seakan-akan kamu yang melakukan kesalahan. Kayaknya seseorang ini begitu pandai untuk membalikan keadaan. Dia berusaha untuk seakan-akan kamu yang membuat dia pergi. Padahal sebenarnya awalnya kesalahan itu berasal dari dia. Tapi di sini kamu nggak mau untuk memaksakan ya. Saat ini kamu lebih fokus terhadap sesuatu hal yang bisa membuat kamu jadi lebih tenang, lebih damai untuk tidak memikirkan hal-hal yang akan menambah beban, menambah permasalahan dalam kehidupan kamu, karena bisa saja ini tidak hanya satu ini permasalahan dalam kehidupan kamu, tetapi saat ini kamu menghadapi banyak situasi yang tidak bisa kamu kendalikan. Bisa dalam keluarga atau mungkin dalam karir, karena bisa saja hal ini berkaitan, saling berkaitan. Oke, antara hubungan kamu dengan seseorang, dengan pasangan kamu berkaitan dengan karir kamu, pada akhirnya artinya fokus kamu ini jadi buyar, oke? Dan saya melihat di sini ini saatnya untuk kamu kembali lebih mengintrospeksi diri ya, lebih berusaha untuk melakukan sesuatu hal yang lebih positif untuk kedepannya. Inilah saatnya kamu untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal yang akan menambah masalah dalam kehidupan kamu. Karena di sini ada sesuatu hal yang ingin kamu capai. Kembali lagi, kamu punya prioritas. Kamu menginginkan pada akhirnya di sini hal-hal yang terjadi ini mampu merubah jalan pikiran kamu ya. Artinya kamu tidak mau lagi fokus terhadap sesuatu hal yang semakin hari membuat kamu semakin terbebani. Kayaknya ini adalah saatnya untuk kamu benar-benar melepaskan. Oke, untuk kamu benar-benar berdamai dengan apapun yang telah terjadi. Dan saya melihat di sini kamu tidak sendiri juga, dan make a friend. Kamu tidak sendiri, jadi jangan pernah merasa sendiri di saat ada kegelisahan, di saat ada kegalauan, di saat kamu merasa sendiri menghadapi situasi atau kondisi yang terkadang kamu merasa putus asa, ingin putus asa atau ingin menyerah. Tapi di sini ada teman-teman atau keluarga yang selalu memberikan dorongan untuk kamu. Kamu tidak sendiri, banyak yang sayang sama kamu di sini. Oke, banyak yang peduli juga sama kamu di sini. Jadi jangan pernah berpikir apapun yang kamu alami saat ini, entah itu tentang permasalahan dalam rumah tangga atau memang dalam karir atau dalam apapun yang saat ini kamu jalani, kamu tidak sendiri. Tapi tetap ya, kamu harus terbuka terhadap sesuatu hal. Oke, jangan menutup diri. Ya mungkin dalam rumah tangga tepat kalau memang kamu dan dia harus menyelesaikannya, kamu berharap tidak ada yang tahu tentang permasalahan dalam rumah tangga kamu, tetapi ada kalanya kamu butuh seseorang, butuh penengah, butuh masukan yang positif. Tentunya itu untuk kebaikan kamu ke depannya. Ada kalanya seseorang kamu butuhkan untuk tempat kamu ya, tempat kamu berkeluh kesah, menumpahkan segala rasa. Karena ada saatnya kamu mendapatkan jalan buntu. Kamu berpikir nggak tahu harus ngapain. Di saat mungkin masalah itu bertubi-tubi datang. Atau di saat dia menghilang begitu saja tanpa kabar.
Dan disitulah kamu butuh seseorang. Oke, seseorang untuk bisa menenangkan kamu, untuk lebih bisa mendengarkan apa yang saat ini kamu rasakan. Ada life in the moment, dan saya melihat di sini sepertinya saat ini kamu sudah lebih tenang. Pada akhirnya, meski awalnya dalam kegelisahan atau dalam kegalauan, tapi pada akhirnya kamu mampu untuk mengendalikan perasaan sakit, mengendalikan rasa sakit dalam diri kamu. Ya mungkin berpikiran positif ya. Artinya seseorang yang mungkin telah pergi meninggalkan kamu, artinya dia tidak mau mempertahankan kamu, tidak mau memperjuangkan kamu, artinya buat apa? Karena yang saat ini kamu butuhkan adalah seseorang yang benar-benar bisa menghargai kamu, benar-benar bisa menghormati kamu sebagai seorang pasangan. Artinya ada hubungan yang seimbang, itu yang kamu butuhkan saat ini. Dan saya melihat kamu sudah lebih berdamai dengan semua yang telah terjadi. Saat ini kamu benar-benar menginginkan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Karena memang ada seseorang yang penuh dengan kebohongan, menyimpan kebohongan besar, yang pada akhirnya sudahlah dia bikin salah, bohong, tapi dia juga yang menjauh dari kamu. Tentunya itu tidak bisa kamu pertahankan kembali. Oke, tapi di sini kembali lagi, kamu yang berhak untuk tahu apa yang kamu putuskan. Oke, segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan menghibur untuk kamu yang lagi bersedih, untuk kamu yang kebingungan mau ngelakuin apa di saat dia menghilang tanpa kabar, di saat dia menyimpan sebuah kebohongan, di saat dia melakukan kesalahan-kesalahan. Dan semoga ini bisa membuat kamu jadi lebih tenang, memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk kedepannya lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang tidak baik untuk kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!